Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan pelajari tentang penentuan perubahan entalpi reaksi. Jadi untuk menentukan perubahan entalpi reaksi atau delta H dari reaksi, itu ada 4 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada kalorimetri, lalu hukum Hess, lalu ada data entalpi pembentukan, dan yang terakhir adalah energi ikatan. Untuk kalorimetri, nanti kita akan bahas secara singkat aja dan akan saya jadikan materi pengayaan. Kalau materi hukum Hess, data entalpi pembentukan, dan energi ikatan kalian sudah bisa pahami. Ya, tapi untuk sampai materi PTS akan saya masukkan hanya hukum Hess, energi ikatan, dan data entalpi pembentukan. Oke, untuk video yang ini, video pertama kita akan bahas dulu tentang hukum Hess. Ya. Hukum Hess sendiri ini adalah hukum yang dicetuskan oleh Henry Germain Hess dengan bunyi seperti ini: perubahan entalpi reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir aja. Ya, dari suatu reaksi nih, jadi yang diperhatikan hanya keadaan awal dan keadaan akhirnya saja. Kalau kita ingat ya, nilai delta H sama dengan H produk dikurangi H reaktan. Jadi hanya keadaan akhir dikurangi keadaan awal. Jadi nggak tergantung bagaimana jalannya reaksi. Nah, nanti di hukum Hess ini kita akan lihat banyak cara-cara untuk menentukan entalpi reaksi. Ya, ini. Kalau reaksi total sama dengan jumlah kalori tahap-tahap reaksinya, maka seperti ini: delta H keseluruhan sama dengan delta H1 ditambah delta H2 ditambah sampai dengan delta Hn. Berapapun stepnya, tapi yang kita lihat hanya keadaan awal dan keadaan akhirnya saja. Contohnya seperti ini. Nanti akan ada minimal 3 jenis soal. Nanti kita akan bahas satu-satu jenis soalnya ya. Ini seperti ini, contohnya adalah reaksi pembakaran karbon dalam satu tahap. Kalau satu tahap ini langsung. Jadi reaksi dari pereaksinya, dari reaktannya sampai menjadi produk akhir itu satu tahap. Nah, ini bisa juga dalam 2 tahap. Misalnya reaksi pembakaran karbon ya, atau reaksi pembentukan CO2. C ditambah O2 menjadi CO2, ini langsung satu tahap. Tapi bisa juga 2 tahap. C ditambah setengah O2 dulu menjadi CO, lalu nanti CO-nya ini bereaksi lagi, ditambah setengah O2 lagi menjadi CO2. Nah, berarti kan pembentukan CO2-nya ini dari C ditambah O2 menjadi 2 tahap reaksinya. Ini ada delta H2, ada delta H3. Jadi nilai delta H-nya jadi ada 2. Sedangkan kalau yang satu tahap, ini nilai delta H-nya hanya 1. Nah, sehingga perubahan entalpi reaksi pada pembakaran karbon ini ya, kan kalau satu tahap ini disimbolkannya delta H1, sedangkan yang 2 tahap delta H2 dan delta H3. Ini langsung berarti perubahan entalpi pada reaksi pembakaran karbon bisa kita tuliskan rumusnya seperti ini: delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Tapi hati-hati, tidak selamanya seperti ini. Nanti disesuaikan dengan bagaimana keadaan di soal. Bisa soalnya menggunakan reaksi ini seperti ini, nanti kalian diberikan data delta H2, delta H3, nanti kalian tentukan delta H untuk reaksi sekian. Nah, itu nanti caranya akan berbeda dengan misalnya nih, ada contoh keduanya ya, menggunakan diagram siklus reaksi pembakaran karbon. Jadi sebenarnya sama-sama aja kayak tadi, cuman kalau tadi itu dituliskan persamaan reaksinya, kalau ini menggunakan diagram siklus. Jadi ini nih, ada reaktan, kan reaktan ini menjadi produk. Nah, ini biasanya ada 3. Kalau kalian beruntung di soal ada 3, tapi kalau ada 4 ya berarti semangat aja. Nanti kita tinggal lihat nih ya, ini ada lintasan 1, ada lintasan 2. Nah, kalau yang lintasan 1 ini berarti yang satu tahap, dari 2C ditambah 2O2 menjadi 2CO2, ini satu tahap. Nah, sedangkan yang lintasan 2 ini 2 tahap. Setelah 2C ditambah 2O2 ini menghasilkan dulu 2CO ditambah O2 lagi ya, baru hasilnya tetap sama 2CO2. Ini keadaan awal, ini keadaan akhir. Ini namanya diagram siklus reaksi pembakaran karbon. Nanti kalian juga akan melihat banyak soal yang bentuknya seperti ini. Kalau ini kan udah dikasih tahu ya, delta H1-nya min 788 kJ, kalau delta H2-nya min 222 kJ, delta H3-nya min 566 kJ.
Ini angkanya udah ada semua nih. Ini biar kita lihat aja. Jadi yang satu tahap ini kan delta H1. Kalau yang tadi berdasarkan rumus yang tadi, delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Ini ya, delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Untuk reaksi ini kita bisa juga pakai rumus itu, karena yang satu tahapnya itu delta H1. Ya, jadi kita bisa masukkan di sini rumusnya, delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Boleh kita coba cek ya. Kalau delta H1-nya kan sini min 788 kJ. Bener gak sih kalau delta H1 ini sama dengan delta H2 ditambah delta H3? Kita lihat delta H2 di sini ada min 222, delta H3 min 566. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah min 788 kJ. Nah, berarti terbukti hukum Hessnya terbukti. Ya. Jadi nilai delta H itu tidak tergantung dari prosesnya, tapi tergantung dari keadaan awal dan keadaan akhirnya saja. Nah, untuk soal-soal seperti ini nanti kita akan bahas di latihan soal ya. Yang tricky adalah bagaimana kalian melihat arah panah. Jadi kalian harus pintar-pintar menentukan mana yang satu tahap, mana yang dua tahap. Jadi nggak selamanya yang di atas nih, dua di atas ini yang satu tahapnya, terus yang ke bawah ini yang mampir yang dua tahap. Nggak selamanya seperti itu. Nanti kita lihat bagaimana arah panahnya. Oke, selain menggunakan diagram siklus, bisa juga menggunakan diagram tingkat energi. Ingat bentuk ini adalah diagram tingkat energi, ya. Masih sama seperti tadi reaksinya, tapi ini yang dipakai adalah diagram tingkat energi. Jadi ini di sumbu X-nya nggak ada apa-apa ya sebenarnya di sumbu X-nya, kita pakai sumbu Y-nya aja. Sumbu Y-nya adalah nilai entalpinya mulai dari reaktan sampai menjadi produk. Nah, kalau dari sini kan kita lihat ya, yang ini nih, ini yang satu tahap, ini yang dua tahap. Nah, ini kelihatan di sini. Ya, masih kayak tadi. Berarti kan nilai delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Karena angkanya sama, berarti sudah bisa dipastikan. Nah, nanti tapi masalahnya adalah yang ditanyakan tidak selalu delta H1. Bisa jadi yang ditanyakan adalah delta H2 atau nilai delta H3. Ya, setelah ini saya akan bahas beberapa soal. Jadi dari 3 tipe soal yang tadi menggunakan persamaan reaksi, lalu diagram siklus dan diagram tingkat energi, kita akan lihat bagaimana cara mengerjakan soalnya. Untuk yang ini coba kalian pahami betul lagi. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Tapi jangan lupa dibuat catatan di buku paket. Di buku catatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.